Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulkarnain, dan pada video kali ini saya akan membahas tentang peran guru dan kepala sekolah atau madrasah dalam pengembangan kurikulum PAI. Yang pertama, kita bahas dulu tentang peran guru dalam pengembangan kurikulum. Nah, guru ini merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kurikulum. Bagaimanapun idealnya suatu kurikulum, jika tidak disertai oleh guru yang bisa mengimplementasikannya, maka kurikulum tersebut tidak bisa dimaknai sebagai suatu alat pendidikan. Dan begitupun sebaliknya, apabila suatu pembelajaran tidak didasari oleh suatu kurikulum yang baik, maka pembelajaran itu akan menjadi tidak efektif. Yang selanjutnya, dalam pengembangan kurikulum, guru lebih banyak berperan dalam tataran kelas. Murray Prince membagi peran guru dalam pengembangan kurikulum menjadi 4 level. Yang pertama, level implementer, yang kedua level adapter, yang ketiga level developer, dan yang keempat itu level researchers. Nah, selanjutnya mari kita bahas satu-satu. Dalam level ini, guru hanya bertugas untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Dalam melaksanakan perannya, guru hanya menerima kebijakan dari para pembuat kurikulum. Jadi guru itu tidak bisa menentukan isi kurikulum dan menentukan bagaimana tujuan kurikulumnya. Jadi di level ini guru tidak mempunyai hak apa-apa untuk mengubah kurikulum atau menentukan isinya atau menentukan tujuannya, dan hanya berperan sebagai pengaplikasi saja dari kurikulum tersebut. Dalam level ini, guru tidak hanya berperan sebagai implementers, tetapi juga sebagai penyelaras antara kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa serta daerah. Jadi, para penentu kebijakan di kurikulum itu hanya menentukan isi dan tujuannya saja. Dan hal-hal teknis seperti bagaimana cara mengimplementasikannya, kapan waktunya, dan hal-hal apa saja yang dibutuhkan, itu semua guru yang mengatur. Jadi, dalam level adapters ini, guru lebih dari sekadar implementers yang menjalankan tugasnya. Dalam level ini, guru merupakan seorang yang dapat mendesain suatu kurikulum, mengembangkan suatu kurikulum. Jadi, bukan hanya bisa menentukan tujuan dan isinya, tetapi guru juga bisa menentukan strategi apa yang digunakan untuk mencapainya, dan juga bagaimana nanti cara mengevaluasinya. Dalam tugasnya sebagai developer kurikulum, guru dapat menyesuaikan kurikulum dengan karakteristik visi misi sekolah dan juga bagaimana pembelajaran yang dibutuhkan oleh para peserta didik. Dalam level ini, guru berperan sebagai peneliti kurikulum. Dalam perannya sebagai peneliti kurikulum, guru mempunyai tanggung jawab untuk menguji berbagai komponen dari kurikulum itu. Contohnya seperti menguji bahan-bahan dari kurikulum, menguji bahan ajar, atau menguji efektivitas dari program-program yang ada di kurikulum. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kinerja kepala sekolah. Kinerja kepala sekolah merupakan kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan atau tugas yang dimiliki dalam menyelesaikan pekerjaan di sekolah yang dipimpinnya. Kinerja kepala sekolah pada dasarnya merupakan perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki yang selaras dengan visi misi masing-masing satuan pendidikan dengan berdasarkan kepada kompetensi kepala sekolah. Menteri Pendidikan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 13 Tahun 2007 mengeluarkan peraturan tentang standarisasi kompetensi kepala sekolah yang berisi tentang standar kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah, yang terdiri dari kompetensi kepribadian, kompetensi wirausaha, kompetensi manajerial, kompetensi supervisi, dan kompetensi sosial. Nah, dari kompetensi-kompetensi ini, kita bisa jadikan acuan untuk mengukur baik atau tidaknya kinerja kepala sekolah yang sedang bertugas. Selanjutnya, saya akan membahas
tentang tugas kepala sekolah sebagai pengembang kurikulum. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa kepala sekolah harus memenuhi 5 kompetensi dasar, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi wirausaha, kompetensi manajerial, kompetensi supervisi, dan juga kompetensi sosial. Nah, dalam perannya sebagai pengembang kurikulum, itu berdasar kepada kompetensi manajerial yang dimiliki oleh kepala sekolah. Adapun tugas-tugas yang harus dilakukan kepala sekolah sebagai pengembang kurikulum adalah yang pertama, menyusun perencanaan sekolah atau madrasah dalam berbagai tingkat perencanaan. Yang kedua, itu mengembangkan organisasi sekolah atau madrasah sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, itu memimpin sekolah atau madrasah dengan baik dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah atau madrasah secara optimal. Yang keempat, itu mengelola perubahan dan pengembangan sekolah atau madrasah menuju organisasi pembelajaran yang efektif. Dan yang kelima, menciptakan iklim dan budaya sekolah atau madrasah yang efektif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik. Dan yang terakhir, saya akan membahas peran kepala sekolah atau madrasah dalam pengembangan kurikulum PAI. Kepala sekolah atau madrasah memiliki kedudukan strategis dalam pengembangan kurikulum. Kepala sekolah atau madrasah dapat menerjemahkan perubahan yang terjadi di masyarakat dan perubahan kebudayaan ke dalam kurikulum. Oleh karena itu, kepala sekolah atau madrasah harus mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang teori dan juga praktek kurikulum. Kurikulum tidak akan berubah jika tidak disertai dengan dukungan dan dorongan dari kepala sekolah. Dan jika kita kaitkan hal ini kepada pengembangan kurikulum PAI, maka kepala sekolah atau madrasah mempunyai kewenangan untuk ikut serta dalam proses pengembangan kurikulum PAI. Kepala sekolah atau madrasah bisa ikut serta dengan memberikan suatu pemikiran, kebijakan, atau hal lainnya yang terkait dengan pengembangan kurikulum PAI. Selain itu, Dewan Pengembangan Kurikulum juga harus melakukan penyelarasan dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh kepala sekolah atau madrasah. Dengan demikian, terdapat kerjasama yang baik antara Dewan Pengembang Kurikulum dan kepala sekolah, sehingga nantinya kurikulum yang dihasilkan akan sesuai dengan visi misi sekolah dan berbagai kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.